妖女，竟易容成我！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya, nggak kayak Mimin. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy yaitu Siopan dalam Jadinasti episode terbaru yaitu Jadinasti episode 46. Yang mana pada Jadinasti episode 46 ini menceritakan Siopan yang pergi bersama Xiaobai untuk mencari keberadaan suku penyihir hitam demi membangkitkan Biao. Namun Xiaobai malah seperti jatuh cinta kepada Siopan yang mempunyai tubuh yang sangat atletis. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini kakek Zoyichu pun sedang menceritakan kepada semua orang tentang keadaan lembah Fenjiang, yang mana dalam sekejap langit bergemuruh dan terjadi gempa bumi dan hanya terlihat seekor naga api yang melesat ke langit. Kemudian terlihat awan di langit pun terbakar yang membuat seluruh lembah Fenjiang, jangankan bangunan dan istananya, bahkan di spiritual langit dan bumi juga lenyap karena terguncang. Orang-orang yang memanggil kakek Zoyichu dengan sebutan Dewa Tua pun bertanya, sebagai rakyat biasa, apa yang harus mereka lakukan setelah terjadi kekacauan di lembah Fenjiang ini? Dan mereka meminta petunjuk dari kakek Zoyichu ini karena para siluman sudah merajalela. Di sini kakek Zoyichu pun berkata, jika semua orang di dunia meminta petunjuk pada dewa, namun mereka tak sadar jika seorang dewa sekalipun juga mempunyai kesulitan. Karena beliau juga menyadari malapetaka terjadi setelah terbangun dari tidur. Sementara di lembah Fenjiang, Sang Guanzi sudah memerintahkan semua murid menyebar untuk menahan siapapun yang mencurigakan dan memblokir seluruh jalan penting. Bahkan lembah Fenjiang pun juga menahan dan menginterogasi orang yang sama-sama merupakan sekte keadilan yang melewati perbatasan selatan. Tak lama kemudian pun terlihat jika Fasiang datang ke lembah Fenjiang untuk ikut membantu. Hari berganti malam dan terlihat sebuah penginapan di tengah hutan bambu. Sambil terus memegang tubuhnya pun Xiaopan berpikir entah sampai kapan tubuhnya ini bisa bertahan. Karena seperti perkataan Xiaobai bahwa lebih baik Xiaopan membuang benda terjahat ini jika Xiaopan ingin hidup lama. Namun di sini Xiaopan memutuskan untuk tetap bertahan asalkan bisa menyelamatkan Biao. Sementara di tempat lain terlihat Li Sun yang sudah menyambut kedatangan Lu Suci. Dan Li Sun mengatakan bahwa pemimpin lembah meminta dirinya menyambut Lu Suci di tempat ini setelah mengetahui bahwa sekte Qingyun akan mengutus muridnya ke sini. Kemudian Li Sun hanya bisa memberikan penginapan reo di depan sana untuk istirahat Lu Suci karena hari sudah larut dan tempat ini masih agak jauh dari lembah. Kemudian Li Su pun berjanji jika besok dirinya akan mengantar Lu Suci ke lembah Fenjiang. Di sini Li Sun juga meminta maaf karena penginapan yang dia sediakan sederhana dan tak sebagus kediaman Lu Suci. Dan Lu Suci harus memakluminya jika lembah Fenjiang tidak melayaninya dengan baik. Kemudian pun Lu Suci masuk ke dalam penginapan itu untuk memeriksa keadaan. Sementara Xiaopan yang sedang di kamar pun terkejut karena tiba-tiba Xiaobai ini masuk tanpa mengetuk. Terlihat Xiaobai ini hanya bisa terdiam melihat roti kotak-kotak di tubuh Xiaopan ini. Namun dengan cepat Xiaopan menutup bajunya karena terlihat aliran darah tubuhnya ini dipenuhi racun dari mutiara pelahap darah. Di sini Xiaobai pun meminta Xiaopan untuk istirahat lebih awal karena mereka akan berangkat pukul 5 pagi. Sebelum Lu Suci istirahat pun Li Sun berkata bahwa dengan melihat perjalanan panjang Lu Suci ke perbatasan selatan kali ini cukup membuktikan persahabatan sekte Qingyun dan lembah Fenjiang. Sementara Lu Suci masih bingung kenapa ketua sekte memerintahkan dirinya padahal kunjungan ke lembah Fenjiang ini akan lebih tepat jika murid pencak Heaven Span yang datang. Di sini Li Sun terus bercerita tentang perjalanan mereka berdua saat melenyapkan iblis di Gunung Gongsang kala itu menggunakan pedang tiannya milik Lu Suci. Dan karena hal itulah membuat Lu Suci ini malah curiga kepada Li Sun. Di sini Lu Suci pun meminta Li Sun untuk pergi jika sudah tak ada lagi hal lain.
空桑山一行。 Terlihat Xiaofan ini sekarang sudah mengganti bajunya, sedangkan Lu Suci tampak berdiam diri di kamarnya dengan terus mengingat Xiaofan. Malam semakin larut dan terlihat Xiaobai kini juga sudah berganti baju dan berdandan dengan tampilan yang lebih cantik. Tak lama kemudian Xiaobai ini pun keluar dan menemui Xiaofan yang penampilannya kini juga sudah berubah. Terlihat pesta dirayakan di tempat ini untuk menikmati keindahan perjalanan mereka berdua ini. Di sini Xiaobai pun terus menyanyi dan menari untuk menghibur Xiaofan yang kini sudah sangat tampan tersebut. Terlihat pula penduduk di penginapan ini ikut menari untuk mengiringi tarian dari Xiaobai ini. Dan lantunan-lantunan syair yang diucapkan dari Xiaobai ini menggambarkan bahwa Xiaobai ini sudah jatuh hati kepada Xiaofan ini. Mereka pun terus menari dengan mengelilingi api unggun yang dibuat, namun terlihat Xiaofan hanya bisa terdiam menatap tarian Xiaobai tersebut. Di sini mereka berdua terus melanjutkan perjalanan mereka dan Xiaobai ini tampak lebih ceria dan terus menari serta bernyanyi di setiap perjalanan. Terlihat kebahagiaan Xiaobai ini terpancar indah saat dirinya melakukan perjalanan dengan Xiaofan ini. Bahkan sepertinya Xiaobai kali ini tak ingin sedikit pun berpisah dengan Xiaofan. Hari terus berganti dan kini mereka meneruskan perjalanan dengan menunggangi perahu. Terlihat malam begitu indah karena kunang-kunang juga seakan-akan mengiringi perjalanan mereka berdua. Di sini Xiaofan pun bertanya jika jangan-jangan Xiaobai ini pernah datang ke sini sebelumnya. Dan Xiaobai pun berkata bahwa dirinya tak hanya pernah datang. Karena sebenarnya dari sinilah klan siluman rubah berasal, bahkan Xiaobai ini pun dibesarkan di tempat ini. Di sini Xiaofan bertanya kenapa selama ribuan tahun ini terdapat kisah klan siluman rubah di cerita rakyat wilayah tengah. Xiaobai pun langsung menceritakan bahwa ribuan tahun yang lalu dirinya membawa seluruh klan pergi dari tempat ini dan menetap di Gunung Huji di barat daya wilayah tengah. Tepatnya di lokasi keberadaan aula utama sekte Raja Hantu. Bahkan nama Gunung Huji ini pun berasal dari klan siluman rubah mereka. Di sini Xiaofan pun khawatir jika klan siluman rubah ini bermusuhan dengan sekte Raja Hantu. Namun Xiaobai meminta Xiaofan tenang karena mereka sudah menjadi tetangga selama ratusan tahun. Dan mereka tak hanya akur saja, bahkan memiliki beberapa kisah cinta antara manusia dan rubah. Sementara Perijin sedang berpikir bagaimana menyerang lembah Fenxiang karena mereka bergerak secara berkelompok. Dan dengan teknik pesonanya dia bertanya kepada salah seorang murid lembah Fenxiang kenapa ada letusan dari gunung berapi dan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini murid lembah Fenxiang yang sudah terkena teknik pesona itu pun mengatakan bahwa ada penjahat yang menyelinap ke altar api hitam. Namun mereka tak tahu teknik siluman apa yang digunakan orang itu karena sampai memicu kekuatan spiritual api bumi. Menyadari bahwa itu adalah ulah Xiaofan, Perijin pun mengaku jika Guili ini sangatlah hebat. Namun dengan cepat Perijin menyerang setelah mengetahui ada mata-mata dari lembah Fenxiang. Namun sayangnya, elang mata merah yang dibawa murid itu untuk mengirim pesan bisa terlepas dan memberikan sinyal kepada semua orang. Dengan cepat pun Lu Suci juga keluar karena merasakan pesan dari elang tersebut. Sementara Perijin sudah membunuh mata-mata tadi. Tak lama kemudian Li Sun sampai di tempat itu dan bertanya apa yang terjadi. Dan salah seorang murid mengatakan bahwa saat bergegas kemari mereka melihat penjahatnya kabur. Namun Lu Sun sudah menyuruh orang untuk mengejar ke arah timur dan memerintahkan murid itu untuk berjaga di sini. Di sini Li Sun pun meminta murid itu untuk mengikutinya mencari Lu Sun, sementara murid yang terluka harus secepatnya dibawa kembali. Tak lama kemudian muncullah murid lain yang mencari Li Sun ini, dan dia mengabarkan jika barusan ada beberapa tahanan yang kabur dari lembah dan Lu Sun telah mengejar mereka. Namun dengan cepat Li Sun menyerang orang ini karena curiga. Dan benar saja jika ternyata orang tadi adalah Perijin yang menyamar. Di sini pun Li Sun meminta agar Perijin segera menyerahkan Yan Hong kembali. Namun tanpa banyak omong pun, pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Terlihat salah seorang murid ikut menyerang melihat Li Sun yang berjuang sendiri. Namun dengan menggunakan belatinya, Perijin ini tak mundur sedikit pun dan terus menyerang mereka. Li Sun pun meminta semua waspada karena wanita siluman ini sangatlah licik. Dan kemudian pun Li Sun ini meneruskan bertarung dengan Perijin ini. Setelah itu Li Sun meminta agar semua murid lembah Fenxiang membentuk formasi.
Namun dengan cepat Perijin mengeluarkan kabut ungunya untuk berlindung dari orang-orang lembah Fenjiang ini. Dan ternyata di sini Perijin ini merubah wujudnya menjadi seperti Li Sun. Di sini mereka berdua kembali bertarung, sementara murid lain siap untuk menyerang. Dan tentu saja mereka tahu mana Li Sun yang palsu, karena senjata dari Perijin ini selalu mengeluarkan kabut warna ungu. Dengan cepat pun para murid lembah Fenjiang pun menyerang Li Sun yang mereka anggap palsu ini menggunakan ular apinya. Sementara ternyata Perijin pun berada di luar. Tak lama kemudian Lu Suci datang dan menggunakan kekuatan esnya langsung ikut menyerang. Di sini Li Sun pun sangat berterima kasih karena Lu Suci mau membantu lembah Fenjiang. Dan kemudian pun Lu Suci ini terus menyerang Perijin menggunakan kekuatan pedang tiannya. Dengan cepat Perijin pun bersembunyi dan memasang jebakan untuk Lu Suci ini. Namun Lu Suci dengan sigap bisa menghindar dan langsung menemukan keberadaan Perijin ini. Dan kemudian pun terjadi lagi pertarungan antara dua wanita cantik ini. Perijin pun menggunakan roh hantunya untuk menyerang Lu Suci, namun menggunakan kekuatan petirnya, Lu Suci ini dengan cepat menghadapi teknik dari Perijin tersebut. Terlihat pertarungan kedua wanita cantik itu tak berhenti sampai di situ saja, dan mereka terus menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Yang mana terlihat jika kekuatan keduanya ini sama-sama kuat hingga ledakan terjadi di mana-mana. Kemudian di sini Perijin pun terus menyerang Lu Suci ini menggunakan tekniknya yang berbentuk seperti akar penyerap roh. Namun dengan cepat Lu Suci menggunakan kekuatan es pedang tiannya dan membekukan akar roh tersebut. Merasakan hal itu pun, Li Sun berusaha menuju ke tempat mereka berdua berada. Namun dengan cepat Perijin menggunakan kabut ungunya untuk kabur. Di sini terlihat Lu Suci tak diam saja dan terus mengejar Perijin ini. Namun pada akhirnya Perijin Ping ini memilih untuk terjun ke jurang demi menyelamatkan dirinya. Sementara Xiaofan bertanya kepada Xiaobai kapan mereka akan sampai padahal mereka sudah berjalan 3 hari. Sambil menatap kembang api pun Xiaobai mengatakan bahwa 20 mil dari tempat ini ada tempat bernama Desa Tianshui yang adalah tempat di mana semua etnis hidup bersama. Dan setelah melewati jalan setapak berbahaya ke selatan, di sanalah tempat tinggal klan emas yaitu Gua Cili. Namun Xiaobai tak tahu tempat itu masih sama atau tidak karena 300 tahun sudah berlalu. 是各族杂居之地。不过300年过去，你的聚居地七里洞，在向南穿过一条险恶小径。 Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 46 ini. Xiaofan ini ternyata bisa menarik hati Xiaobai yang usianya sudah ribuan tahun ya, hanya dengan tubuh roti kotak-kotaknya. Dan apakah Xiaofan akan segera menemukan suku penyihir hitam untuk membangkitkan Biao? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 47. Akhir kata, maafin Mimin yang belum bisa maksimal karena kondisi Mimin masih belum stabil. Dan see you next episode.